singkat ceritanya, ketika Mamski bilang, lu udah di depan kita aja nggak mau ngaku lo ya, katanya. Dasku enggak, Kak Kim dan Momski bilang kan orang yang aku ajak ngomong itu di circle kita. Kalau memang dia di circle kita, dia telepon aku atau kita mencoba berkenalan, kenapa harus yang marah gitu. Kecuali aku komunikasi sama orang-orang dari keluarga sebelah. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Meta Ambon yang dituduh sebagai mata-mata dan juga penyusup serta musuh dalam selimut di kubu Haji Faisal oleh Kim Haut dan Emma Waroka nampaknya habis kesabaran dan kemudian melawan. Kemarin saat bikin klarifikasi masih adem ayem, menunjukkan kalem, tapi nampaknya kini dia berkomentar keras karena dia melakukan perlawanan terhadap Emma Waroka yang memang sepertinya sangat marah kepadanya. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kabarnya? Si Meta Ambon ini membongkar chat-chatnya Emma Waroka untuk membuktikan bahwa dia tidak salah, dan bahkan menuduh Emma Waroka hanya cari cuan, modus demi cuan. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita tahu Emma Waroka mencak-mencak menyindir Meta yang telah memaki dirinya dan Kim dengan kata anjing kemarin. Dan tak disangka Meta menyanggah balik dan membocorkan chat mengejutkan soal Emma Waroka. Meta, ex bestie Pupu Sudrajat, tengah ketiban sial. Tak cuma dicap sebagai mata-mata, Meta malah dituding mengungkap kalimat makian kepada Kim Haut dan Emma Waroka. Begini ceritanya awalnya. Awalnya Emma mengunggah chat Meta dengan seseorang. Diduga karena emosi Meta menyebut kata anjing, hingga dinilai Emma sebagai bentuk penghinaan. Aku dipojokin, masa aku harus mengakui hal yang tidak aku lakukan? Anjing banget, kata Meta pada seseorang. Kita dikatain anjing Kim, gak apalah ya, alhamdulillah makasih ya yang udah katain kita berdua anjing. Ujar Emma seperti dikutip dari instastory-nya kemarin. Kemudian Emma Waroka juga mengunggah hal seperti ini. Mungkin maksudnya astagfirullahaladzim mam, bukan membela, aku juga heran. Soalnya teman-teman aku di sekolah dulu bilang astagfirullahaladzim, kenapa pada disingkat jadi anjing gitu sih kalau teman aku ya. Bala-bala supaya gak usah ngeles ya. Udah cukup ketemu muka dan bertabayun, tapi orangnya gak ngaku. Padahal udah jelas-jelas terbukti, omongan temen aku sama persis seperti yang Mamski dengar dari mulutnya. Jadi temen Mamski gak mungkin bohong, maling mana mau ngaku. Penuh dong penjerong kalau semuanya ngaku begitu, kata Emma Waroka. Tidak terima dengan tudingan Emma, Meta akhirnya membongkar chat mengejutkan. Ia rupanya membahas kalau Emma sempat curhat berbagai masalah sebelum membuang dirinya. Meta lantas menyindir Emma hanya ingin memanfaatkan demi cuan. Dia curhat sama aku ya, aku ladenin lah. Kesal sama ketiga teman lainnya. Karena kenapa? Novia Ardana yang jauh-jauh dari Bali yang jadi juru bicara, seru Meta. Sementara dia nggak boleh speak up di media. Kalau sekarang kamu buang saya, mohon maaf, aku sudah menghindar dari kamu semenjak saya sering menolak ajakan live, ujar Meta. Bukan aku yang cari kamu, tapi kamu yang butuh konten-konten kamu demi cuan. Meta menagih bukti rekaman telepon yang dimaksud oleh Emma. Sejauh ini, Meta masih menegaskan kalau dia bukanlah mata-mata dari kubu Dodi Sudrajat. Tetap, aku butuh rekaman telepon yang sudah kalian bilang berkali-kali Sabtu kemarin, ujar Netter. Supaya aku bisa introspeksi diri di mana letak kesalahanku yang diartikan sebagai informan grup sebelah. Begitulah kata Meta di Instastory-nya. Meta juga berpesan jangan voice note karena itu tidak valid, bisa disetting.
tetapi yang dia minta rekaman. Entahlah maksudnya rekaman. Bedanya rekaman dengan voice note ini apa? Mungkin Meta minta ketemu langsung dan diberikan rekamannya, bukan dikirim voice note. Tapi repotnya Emma Waroka sudah tidak mau menemui Meta lagi dan sudah tidak mau dikonfirmasi lagi dan sudah ngeblok semua akun media sosial Meta. Nah, begitulah ceritanya. Namun kali ini nampaknya Meta berani melawan Emma Waroka. Dan inilah chat-chat WA yang dibongkar oleh Meta. Di situ nampak yang di garis merah itu adalah chat dari Emma Waroka. Yang hijau adalah jawaban dari Meta. Di situ berisi ajakan-ajakan untuk live. Sementara nampaknya Meta sedikit menunda-nunda live-nya. Dan bahkan itu saat mereka ajakan untuk mengajak Kim Hauk live. Singkat ceritanya, ketika Mamski bilang, lu udah di depan kita aja nggak mau ngaku lo ya, katanya, dasar pemain lama. Kalau lu nggak mau ngaku di sini, gue bawa lu ke kantor polisi. Ya aku jawab, aku pilih kantor polisi, Mam. Kenapa aku pilih kantor polisi? Karena aku pikir di kantor polisi kita ada penengah, daripada kita hanya bicara bertiga cuma ribut tidak ada penyelesaian. Akhirnya Kak Kim bilang katanya bahwa semua sudah terbukti dengan adanya rekaman aku ngomong sama orang yang ditelepon tersebut. Jujur awalnya waktu aku ditanya lu ngomong sama siapa aja, ya aku bingung lah, tiap hari juga aku kan terima telepon tiap hari. Ya terus aku bilang yaudah aku mau denger, aku mau denger kan, aku pengen denger suara aku lagi gitu. Bener nggak sama seperti apa yang diucapkan pada statement-statement yang sedang beredar gitu? Di mana letak kesamaannya itu? Di mana aku juga ya karena aku tidak merasa, jadi ya aku harus membela diri aku. Kak Kim bilang Pak Faisal, Bu Dewi dan Kak Ica udah dikasih dengar rekaman suara aku tersebut gitu. Terus aku berlangsung yang dalam hati, oh ya wes lah, aku pikir Momski juga masih yang meledak-ledak, pasti aku aja bicara pun nggak akan ada penyelesaian. Aku pikir Pak Faisal, Bu Dewi dan Kak Ica sudah dengar rekamannya, ada baiknya aku tanya mereka aja lah. Akhirnya ya Momski sama Kak Kim kan pulang duluan, aku belakangan. Ketika tamu udah banyak yang pulang, aku ngobrol sama Pak Faisal dan Bu Dewi. Ya aku langsung pada inti permasalahannya, aku pengen tahu gitu, apa sih suara omongan aku yang mana sampai menggiring opini bahwa aku menjadi informan, aku menjadi mata-mata dari pihaknya di DS. Terus katanya aku membocorkan red card. Terus cuma ribut tidak ada penyelesaian. Akhirnya Kak Kim bilang katanya bahwa semua sudah terbukti dengan adanya rekaman aku ngomong sama orang yang ditelepon tersebut. Jujur awalnya waktu aku ditanya lu ngomong sama siapa aja, ya aku bingung lah, tiap hari juga aku kan terima telepon tiap hari. Ya terus aku bilang yaudah aku mau denger, aku mau denger kan, aku pengen denger suara aku lagi gitu. Bener nggak sama seperti apa yang diucapkan pada statement-statement yang sedang beredar gitu? Di mana letak kesamaannya itu? Di mana aku juga ya karena aku tidak merasa, jadi ya aku harus membela diri aku. Kak Kim bilang Pak Faisal, Bu Dewi dan Kak Ica udah dikasih dengar rekaman suara aku tersebut gitu. Terus aku berlangsung yang dalam hati, oh ya wes lah, aku pikir Momski juga masih yang meledak-ledak, pasti aku aja bicara pun nggak akan ada penyelesaian. Aku pikir Pak Faisal, Bu Dewi dan Kak Ica sudah dengar rekamannya, ada baiknya aku tanya mereka aja lah.
Akhirnya ya Momski sama Kak Kim kan pulang duluan, aku belakangan. Ketika tamu udah banyak yang pulang, aku ngobrol sama Pak Faisal dan Bu Dewi. Ya aku langsung pada inti permasalahannya, aku pengen tahu gitu, apa sih suara omongan aku yang mana sampai menggiring opini bahwa aku menjadi informan, aku menjadi mata-mata dari pihaknya di DS. Terus katanya aku membocorkan red card. Terus katanya sakit hati nggak dijadiin saksi. Katanya aku membuat cerita bohong adanya keributan sama si P untuk masuk ke dalam circle mereka. Apalagi ya, terus aku tidak dilibatkan, tidak diperdulikan. Aku bilang, Kak Kim halu, apalagi banyak banget ya. Ya intinya aku langsung nanya Pak Faisal dan Bu Dewi, sebenarnya kata-kata aku yang di mana letaknya aku yang menggiring opini ke situ gitu. Aku pengen tahu, aku pengen dengar suaraku sendiri gitu. Tapi Pak Faisal bilang, maaf Mbak Meta, Bapak belum ada